Episode 78. Istri dadakan tuan muda. Sayang. Bulan berkaca-kaca. Ia masih belum juga memahami maksud dari angkasa atau malah sudah tahu, tapi berusaha menyangkal. Kenapa? Kamu terkejut dengan kata-kataku, pembohong. Ucapnya lagi, memperjelas kalimat yang sudah diucapkannya. Bulan menundukkan kepala, tapi angkasa secara kasar menarik pergelangan tangannya dan kejadian itu dilihat langsung oleh Bu Arumi dan semua orang yang ada di sana. Ayah, apa yang terjadi dengan mereka? Iya. Bu Arumi terlihat khawatir. Angkasa sepertinya sangat marah besar. Lebih baik kita pulang, Bu. Ajak Pak Dewok. Sejujurnya kekhawatiran lebih besar ketimbang Bu Arumi. Dokter Lintang dan yang lain sama bingungnya. Pelangi, tolong bawa Fatan bersamamu. Kami terburu-buru. Pamit Bu Arumi, sebelum mereka pergi. Iya, Bu. Fatan aman bersamaku. Tidak diminta pun, Pelangi pasti akan menjaga adik kandungnya sendiri. Dengan ugal-ugalan, angkasa mengemudi mobil. Kali ini ia tidak mampu menahan diri lagi untuk meminta kejujuran langsung dari Bulan. Sayang, tolong pelankan mobilmu. Perutku sangat mual. Ucap Bulan ketakutan. Angkasa tidak memperdulikan apapun hingga ia tiba di pelataran rumah, berbarengan dengan datangnya Bu Widya yang turun dari taksi. Bu Widya sangat heran, saat melihat angkasa lagi-lagi menarik paksa tangan Bulan. Angkasa sakit, tolong lepaskan tanganmu. Melas Bulan lagi, berulang kali juga permohonan itu tidak ditanggapi. Setelah sampai di dalam, pemuda tersebut melepaskan tangan Bulan dengan kasar hingga Bulan hampir jatuh menabrak sofa. Au! Bulan meringis. Ia menatap takut pada bola mata angkasa yang tajam dan memerah. Apa salahku? Tanya Bulan. Untuk sekedar mencari tahu semua yang membuat angkasa berubah. Pemuda itu mendekat, lalu menekan kedua sudut bibir Bulan dengan kuat hingga Bulan merintih. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Dek. Bulan tersentak. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Tidak percaya jika angkasa sudah mengetahui kebohongannya. Bulan hanya bisa menangis, bibirnya bergetar. Tidak tahu harus menjawab apa, karena mengelak pun pasti tidak berguna. Ayo cepat, jawab. Apa tujuanmu menipuku? Sentak angkasa lagi kian memanas, diamnya Bulan menambah amarahnya meluap. Bahkan suaranya semakin meninggi. Disertai tatapan serupa dari sebelumnya. Bulan masih diam, sedangkan Bu Widya sudah banjir air mata mengamati mereka. Begitu juga dengan Pak Dewok dan Bu Arumi yang baru sampai, tercengang dengan kekasaran angkasa pada Bulan. Angkasa menghempaskan tangannya dari wajah Bulan, lalu duduk di atas meja dengan tatapan seolah tengah menghakimi seorang terdakwa. Bulan pasrah, ia tidak berani menjawab sepatah kata pun bahkan menatap angkasa pun tak sanggup. Tatapannya kosong, sedang air matanya terus berderai. Aku yang bodoh. Bisa-bisanya aku tidak mengenali siapa kamu sebenarnya. Kali ini suaranya lirih, namun menyayat. Bulan dapat merasakan kesakitan angkasa saat ini. Maaf, tukas Bulan. Angkasa menatapnya lagi dan tersenyum getir. Menyedihkan, bisa-bisanya aku hidup dengan perempuan yang tidak terikat denganku. Apa salahku? Kenapa kamu datang di saat pikiranku sedang kacau? Aku juga tidak tahu, angkasa. Jawabnya bingung bercampur takut. Hahaha. Itu lagi. Angkasa tiba-tiba tertawa lepas. Terlihat biasa saja tapi hatinya hancur. Beberapa lama kemudian,
Lintang dan Pelangi masuk. Sedangkan Kiara dan Fatan diminta menunggu di luar. Om, ada apa dengan mereka? Dokter Lintang tidak bermaksud ikut campur, tapi ia tidak percaya jika angkasa bersikap demikian. Pak Dewok tidak menjawab, ia harus membantu bulan dari amukan angkasa. Benar kamu kesini demi uang. Angkasa menodongnya lagi dengan tatapan kesungguhan. Bulan menggeleng, dan jawaban itu membuat angkasa murka. Brak. Angkasa bangkit dan menggebrak meja. Sial, jadi kamu masih berusaha mengelak. Oh ya, jika yang kamu harapkan adalah cintaku. Jangan harap aku mencintai kamu seperti aku mencintai istriku. Angkasa. Sentak Pak Dewok. Apa yang kau katakan itu, tidak sepantasnya keluar dari mulutmu. Angkasa dan bulan yang masih duduk di lantai dekat sofa menoleh. Wah, jadi ayah juga tahu juga hal ini. Cecar angkasa. Pembelaan Pak Dewok meyakinkan dia jika dugaannya tentang bulan memanglah benar. Nak, apa yang membuatmu seperti ini pada Sekar, nak? Pak Dewok menghaluskan nada bicaranya. Banyak, ayah. Jawab angkasa lantang. Aku sudah tahu jika istriku sudah meninggal. Pernyataan itu membuat semuanya membelalakan mata. Terutama bulan dan Pak Dewok. Lalu siapa perempuan itu, ayah? Angkasa menunjuk dengan tegas ke arah bulan. Ia yang melihat wajah penipu di depannya kembali menarik bulan bangun dari tempatnya. Ayo jawab. Siapa kamu sebenarnya penipu? Kamu memanfaatkan kelemahanku saat aku hampir gila. Suaranya angkasa yang menggelegar membuat bulan serasa lemas. Aku. Belum selesai berbicara, Pak Dewok memotong ucapan bulan. Ia berharap angkasa tidak memperlakukan bulan seperti itu. Nak, tolong tahan emosimu. Kamu pasti salah paham, iya kan Bu? Pak Dewok beralih menatap Bu Arumi. Angkasa melepaskan tangis yang membelenggu hatinya. Ia marah, kecewa tapi juga sedih menerima kenyataan tersebut. Tidak, ayah. Aku sangat mengenal istriku dengan baik. Tapi semua itu tidak ada padanya. Angkasa kembali mengingatkan perbedaan-perbedaan Sekar dan bulan. Pertama, Sekar tidak pernah alergi siput, ayah. Sedang dia mengalami itu. Kedua, Sekar tidak pernah menyukai susu tapi dia meminumnya dengan lahap. Bulan mendongakkan kepala, ia teringat lagi kejadian-kejadian itu. Ia memang tidak tahu kehidupan Sekar sebelumnya sehingga membuat ia menjadi asal-asalan. Namun, tidak disangka. Angkasa rupanya menelaah setiap tindakannya. Ketiga, Sekar tidak pernah lupa hari-hari penting yang kami lalui, dan dia selalu mengingatkan aku untuk itu ketika aku lupa dan dia tidak tahu apa-apa. Sekar juga suka berhias diri dan dia tidak memiliki kesukaan itu. Angkasa menyeringai lagi ke arah bulan, dan gadis itu hanya mampu menundukkan wajah karena malu. Terakhir, setiap Senin, Sekar rutin mengirimi aku makan siang tanpa pernah sekalipun terlewatkan, ungkapnya panjang lebar. Pak Dewok, Bu Arumi dan Bu Widya kehabisan kata-kata. Rupanya mereka sendiri tidak banyak tahu masa pacaran Angkasa dan Sekar. Oh ya, satu lagi. Bagaimana mungkin aku menutup mata ayah, jika Sekar teledor menghilangkan cincin pernikahan kami, padahal dia tidak tahu seperti apa cincin pernikahan yang dipakai Sekar. Anehnya lagi, kenapa semua orang memanggilnya dengan sebutan bulan, bisakah kalian menjelaskan soal itu? Angkasa mengamati mereka satu persatu, menunggu salah seorang di antara mereka bisa memberi tahunya. Sudah jelas karena dia bukan Sekar,
timpal putra dari balik pintu. Sosok itu yang selalu enggan melihat kehadiran bulan di samping angkasa. Sekarang kamu menyadari semuanya kan, angkasa? Setelah kamu membuka kedoknya, kalian sudah melakukan hubungan terlarang. Bagaimana kalau dia hamil lalu menuntut harta atas anaknya? Sudah pasti perempuan seperti dia hanya ingin numpang hidup enak di rumahmu dengan alasan kamu sudah menghamilinya. Sambung putra lagi. Episode 79. Bulan menggeleng, ia tidak terima dengan tuduhan itu. Karena dia bukan wanita matre seperti anggapan putra. Rela menukar segalanya karena uang. Aku melakukannya karena terpaksa, jawab Bulan. Ia akhirnya memutuskan mengakui semuanya di depan angkasa. Angkasa menatap lekat manik Bulan, kali ini hatinya benar-benar dibuat rapuh. Padahal angkasa masih berharap jika Bulan memang Sekar yang hidup kembali untuknya. Ya, aku melakukannya demi keselamatan Fatan. Tapi demi Tuhan, aku tidak pernah menginginkan apapun selain itu. Bulan menoleh ke arah Pak Dewok yang mematung. Maafkan Bulan, Om. Aku tidak pantas ada di tempat ini karena aku sudah diselimuti dosa dan kebohongan. Maafkan aku tidak bisa membayar hutangku pada Om. Jadi, pelangi menyahut dan mendekat. Bulan, kenapa kamu sampai mengorbankan hidupmu? Dia kan cuma saudara tirimu. Pelangi memeluk erat tubuh Bulan. Bulan menumpahkan air mata yang tersisa kemudian mengurai pelukan. Pelangi, maaf sudah membawa Fatan jauh darimu. Oh ya, satu lagi putra, ujarnya pada pemuda itu. Lah tidak banyak bicara pada Pelangi, karena yang dilakukannya adalah sebuah keikhlasan kakak pada adiknya. Kalaupun nanti aku hamil, aku pastikan tidak akan pernah meminta apapun dari dia, ucapnya, menekankan kalimat tersebut ke arah angkasa dalam kebisuan. Sudah cukup aku merendahkan diriku demi sebuah nyawa. Kamu benar, secara tidak langsung aku memang materialistis. Tapi bukan untuk menjual kesucianku, ucap Bulan pagi menjelaskan. Bulan masuk ke kamar dan menggapai tas kumuh yang masih tersimpan di bawah meja. Lalu kembali ke depan melihat mereka yang terus memandangnya. Om. Bulan berusaha menguatkan perasaannya. Jika Om tidak ikhlas pada uang yang Om habiskan buat Fatan. Bulan bersedia mendekam di penjara, ucapnya lagi. Tapi, jika Om berlapang dada, Bulan akan pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Maafkan Bulan tidak bisa mengabulkan permintaan, Om. Bahkan Bulan belum mampu membuat angkasa terlepas dari depresinya. Pertanyaan itu hampir membuat Pak Dewok terjatuh. Lah sesak akan perkataan Bulan yang begitu mengiris hatinya. Tapi Bu Arumi yang berdiri di samping Pak Dewok langsung menahannya. Bulan. Aku juga mau kau ikut di penjara demi menebus uang yang dihabiskan mengobati Fatan. Pelangi tidak rela jika kebaikan Bulan membuatnya terjerat dalam derita tiada akhir. Fatan juga, Om. Kak Bulan sudah mengorbankan banyak hal untuk Fatan, sahut bocah kecil itu dari luar. Ia masih bisa bernafas saat ini pun karena perjuangan Bulan. Pak Dewok mematung. Ialah orang paling bersalah atas kejadian itu. Jika bukan Karen keinginannya yang meminta Bulan berpura-pura menjadi istri angkasa tentu masalah itu tidak akan menjadi runyam. Kakak mau kemana? Fatan ikut. Melas bocah itu. Tidak dek, kamu sama Kak Pelangi ya. Kakak tidak mau kamu ikut sengsara sama kakak. Bulan teringat akan janin di perutnya. Ia mengusapnya pelan tanpa ada yang sadar. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa memberitahukan pada mereka jika kamu sudah ada di rahim ibu.
Sebab, ibu tidak mau mereka menganggap ibu memanfaatkan kehadiranmu. Angkasa, ucapnya untuk terakhir kali. Pergilah. Aku tidak mau berlama-lama terhanyut dalam kepalsuanmu, ucap angkasa, yakin. Bulan mengangguk, ia melenggang keluar tanpa menoleh lagi dan sikap itu membuat angkasa murka hingga membanting apa saja yang ada di dekatnya. Bangs, penipu, bisa-bisanya kalian mempermainkan hidupku seperti ini. Aku sangat bahagia, tapi mengapa dihancurkan? Angkasa, berhenti angkasa. Kamu bisa melukai dirimu sendiri atau malah melukai orang lain yang ada di sini. Cegah Dokter Lintang. Berusaha menahan tubuh angkasa akibat perlakuan marahnya. Pergi, Dok. Aku benci hidupku, aku juga benci pada mereka. Yang sudah berhasil membuatku menjadi manusia yang paling bodoh. Kecam angkasa. Ia sudah hancur bersamaan dengan kenyataan jika ia hidup satu atap dengan yang bukan istrinya, dan hari ini ia harus ditinggalkan lagi untuk kedua kalinya. Angkasa, tolong kendalikan emosi, terima semua dengan ikhlas. Kita tidak bisa memaksakan kehendak dengan mengharapkan orang yang kita sayang selalu bersama kita. Dokter Lintang terus menasehati, bagaimanapun juga secara tidak langsung mereka telah terikat tali persaudaraan lewat Dinda. Angkasa tidak mau mendengarkan, dan malah mendorong Dokter Lintang dengan kasar. Pergi, tahu apa kamu soal hidupku? Angkasa masuk ke kamar dengan membanting pintu cukup keras. Di dalam sana, ia meraung-raung melepas bongkahan yang seolah menekan dadanya. Bu Widya menatap lekat Pak Dewok, ia mau Pak Dewok sadar jika yang dilakukannya adalah membuat masalah bertambah panjang. Dari awal aku sudah peringatkan, Pak. Tapi Anda meremehkannya. Lihat sekarang. Kau sudah menghancurkan begitu banyak hati, yang memang sudah dalam keadaan rapuh berubah menjadi butiran debu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana angkasa bisa pulih dari depresinya, lalu bagaimana pula nasib gadis yang luntang-lantung itu? Geram sekali Bu Widya sampai akhirnya ia terpaksa berbicara demikian. Bu Widya membuang muka, lalu keluar untuk menyusul Bulan. Bulan sayang. Kamu di mana? Cukup jauh melangkah menyusuri jalanan, Bu Widya tidak lagi menemukannya. Ya Allah, kasihan sekali anak itu. Bagaimana nasibnya sekarang? Tentu ia akan menjadi cemoohan orang jika tahu kalau dia sudah tidak suci lagi. Bu Widya belum menyerah sampai menemukannya, padahal Bulan sebenarnya ada di balik pohon yang baru saja dilintasi. Bulan menangis menumpahkan laranya, tapi ia tidak mau lagi menjadi beban untuk orang lain. Maaf, Bu Widya. Bulan akan menjalani hidup Bulan sendiri. Aku akan membesarkan anakku walaupun tidak ada orang lain di sisiku. Bulan mengelus lagi perutnya yang masih datar. Lah tidak tahu bagaimana nasib anak itu nantinya, yang pasti menjauhi keluarga Pak Dewok harus dilakukannya. Ia tidak mau kelak anak itu mereka rampas darinya jika sampai mereka mengetahui ia sudah mengandung. Bulan melanjutkan perjalanannya tidak peduli jika tubuh yang sudah lemas itu terhuyung-huyung. Cukup jauh melangkah dan yakin tidak ada orang yang mengenalinya. Bulan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sudah hampir petang, ia belum makan apapun. Sedang ia tidak memiliki uang. Bagaimana ini? Aku sangat lapar, tapi tidak ada uang untuk membeli makanan. Bulan merogoh tas kumuhnya. Hanya ada uang 5.000 di sana. Dapat apa segini? Ujarnya lagi seorang diri, celingukan untuk mencari sesuatu yang bisa memberinya dengan harga segitu. Bulan meneruskan langkahnya,
Tak jauh dari tempat itu ia melihat ada penjual gorengan. Alhamdulillah, setidaknya aku bisa makan sesuatu untuk mengganjal perut. Bulan mendekat dan menyapa penjual tersebut. Sore, Bu. Sore, Neng. Mau beli ya? Tanyanya ramah. Satu gorengan berapa, Bu? Tanya Bulan. Satunya 2.500, jawab penjual itu. Apa? Berarti cuma dapat 2 dong.